Kalah lah, jebret, menang cuma lawan India. Masa- Harusnya dari situ sebenarnya udah warning loh, Wan. Early warning loh. Ibaratnya tuh kalau gempa tuh early warning. Walaupun diturunin budgetnya 1,4 triliun jadi cuma 60% doang akurasinya. Masih pagi udah nurunin budget. Akurasinya. 2 gol dari 3 gol lawan Uzbekistan. Diulang lagi 3 gol, 2 golnya umpan crossing dan sundulan. Apa namanya itu kalau di stand up itu bilangnya callback. Callback kesalahan di callback. Main bola callback. Itu dia. Ya dan netizen ya geram lah. Pasti kan netizen biarpun ada lagunya Ojo dibanding-banding pasti kan netizen melakukan komparasi. Nggak usah dejavu juga sebenarnya sih. Nggak usah dejavu. Nah pasti netizen pasti kan komparasi nih Iya, sama benar. era 2023 STY yang megang tuh. Pas sama STY kita kalah sama Irak 2-0 di partai terakhir, tapi di partai berikut yang lainnya kita dapat menang sekali sama seri sekali tuh. Kenapa kok bisa begini? Iya. Itu yang tanda jadi big questionnya. Tapi paling maksud gue gini sih, ya apapun memang hasilnya ya gue sendiri ya sudah lah memang itu hasilnya begitu. Iya. Tapi paling tidak lu harus ada PR besar nih. Dari U20-nya sendiri udah punya PR besar karena kan dia abis itu kan ke senior, Wan. Iya. Artinya kalau lu memang masih di situ aja levelnya, lu gimana mau upgrade level lu? Sebenarnya kalau dari segi pemain yang dibawa sama Coach Indra Safri nih, ada punya ini yang pandangan gua aja, ada beberapa pemain tuh yang secara skill nih mumpuni banget. Hello Puniters, balik lagi bersama saya Papa Jidan Dan saya Irwan Chan. Dia lagi pilek deh, makanya gue yang opening dah. Kita mau ngomongin tentang U20, gue langsung aja sih U20. Karena ada hashtag baru. Apa tuh? Itu apanya? Coach Indra out. Wah. Gokil loh, bener loh. Aduh. Gokil. Indra mana? Indra Dai, Sapti. Indra disuruh out. Dai, dokter Indra maksudnya. Iya, Frenos itu ya. Iya. Nah, jadi memang kemarin kita ada kalah ya, 0 poinnya. Masih poinnya masih 0 dari apa namanya? Dari 2 pertandingan. Dari 2 pertandingan, ya, masih 0. Pertama lawan Iran. Oh, Iran mah memang ya. susah ditembusin juga. Iran kalah 3-0 kita. 3-0. Yang kedua lawan Uzbek harus kalah. Karena nggak ada suplai ntar kemari. Oh. Aduh, gue nggak ngerti lagi. Kagak ada suplai ntar kemarinya. Memang harus ngalah kalau sama Uzbek. Udah, kalau Iran nggak apa-apa, udah hajar aja gitu, nggak apa-apa gitu harusnya gitu. Jadi dapat 4 poin lah gitu kalau 4 poin ya kalau menang ya. Berapa? 3 poin ya. 3 poin lah. Kalau Uzbek ya udah harus ngalah aja. Tapi emang dua-dua kali akhir kalah. Lu ngeliat ada di mana nih? Ada masalah di mana nih? Masalahnya sih banyak. Ya. Kalau ngomong tanya masalahnya apa ya banyak masalahnya. Yang pertama nih. Oke. Gue coba lini depan. Coba elaborasi dari pendapat netizen aja kan. Iya, oke. Iya, kita elaborasi. Cari aman ya. Cari aman. Iya, masa pendapat juga dari komentar-komentar netizen aja di media sosial. Iya. Ini Coach Indra Safri kenapa disorot dan ada hashtag out itu? Iya ada, Wan. Iya, Gue baru lihat. Kenapa X. nih Coach Indra? Gue kaget. Karena satu, persiapannya udah panjang nih, U20. TC 2 atau 3 kali gitu. Oh. Training center nih. Dan itu makan waktu bisa berminggu-minggu. Dari 3 chapter ini. Terakhir TC itu pas U20 Mandiri Challenge tuh. Lawan Suriah, lawan Yordan, sama lawan India. Menang. Kita menang lawan India doang. Oh, acak. Acak ya. Nah, lawan Suriah sama Yordan pas TC itu terakhir sebelum dimulai nih akhir Januari kalau salah tuh. Di mana main nih? Mainnya di Sidoarjo. Indonesia? Nggak, di Sidoarjo. Iya, berarti kan harusnya menang. Nah, secara itu iklim. sebenarnya Suriah sama Yordan ini dari gaya permainan mirip-mirip kayak yang ada di grup C sekarang Piala Asia yang satu grup sama Indonesia nih, sama Iran sama Uzbek. Makanya diambil lah mereka buat flying partner. Nah, di saat uji coba tersebut, di ajang turnamen uji coba tersebut, nih Indonesia sama Suriah, kalah sama Yordan, kalah sama lemah Sudah dalam insomnia. Suriah. Itu Suriah di Suriah. Pakai arisan. CS buat sama lu kan. Iya. Dia ngisi mulu dia di arisan dia. Gokil dia. Jadi satu segmen lumayan ya. Segmen sejuta. Sampai dibuka. Biar naik maksudnya gue. Udah gitu kreatifnya gue lagi ya. Kalah lah, jebret, menang cuma lawan India. Harusnya dari situ sebenarnya udah warning loh, Wan. Early warning loh. Ibaratnya tuh kalau gempa tuh early warning. Walaupun diturunin budgetnya 1,4 triliun jadi cuma 60% doang akurasinya. Masih pagi udah nurunin budget. Akurasinya. Nggak, harusnya udah early warning di mana begitu lo kalah sama Suriah dan Andre? Hah? Andre?
Siapa? Surya sama Andre. Surya sama Andre bukan Surya sama sih. Jordannya harusnya udah, wah gue bakal lawan Irak sama lawan Iran sama Uzbek gitu loh. Makanya gue bilang sama Uzbek kalah cincai gitu biar ada supply ke sini masih. Supply gitu. Maksudnya supply apa nih? Supply pemain lah gitu. Pemain ya. Nggak, maksudnya itu dia pas lawan Jordan, lawan Syria gue pun nonton juga kan. Yeah. Ini kita emang lemah dalam antisipasi bola-bola crossing sama masalah transisi, dan ketika musuh main pressing, ini Indonesia lebih cenderung nunggu, dan itu benar-benar dimainin sama Iran, sama Uzbek. Akhirnya dikoreksi sama mereka. Ya pasti permainannya itu akhirnya mereka yang leading gitu ya. Nah, masalah netizen ekspektasinya, ini Coach Indra Safri bakalan ngeluarin taktik yang berbeda nih. Disimpan gitu ya. Disimpan. Tiba-tiba dia kan gitu bilang ya. disimpan nih. Kata dia nih ada statement tahu siapa yang ngutip gitu. Entah bener entah enggak, gua enggak tahu nih kebenarannya kan. Kata itu disimpan strategi asli nanti pas di turnamen resminya nih. Nah, ternyata udah tahu begitu kelemahannya, lupa dibuka kan. Nah, masih kesimpan lah. Itu dia. Dia lupa buka, dan lawan Iran kebobolannya sama skemanya, main umpan crossing 2 gol dari 3 gol, lawan Uzbekistan diulang lagi 3 gol, 2 golnya umpan crossing dan sundulan. Apa namanya itu kalau di stand up itu bilangnya callback. Callback kesalahan di callback. Main bola callback. Itu dia. Ya, dan netizen ya geram lah. Pasti kan netizen biarpun ada lagunya Ojo dibanding-banding G, pasti kan netizen akan komparasi. Nggak usah dejavu juga sebenarnya sih. Nggak usah dejavu. Nah pasti netizen pasti kan komparasi nih sama bener. Era 2023 STY yang megang tuh. Pas sama STY kita kalah sama Irak 2-0 di partai terakhir, tapi di partai berikut yang lainnya kita dapat menang sekali sama seri sekali tuh. Nah jadi itu emang bener-bener Iran makan emang kuat banget kan. Iya. Kan kalau kita oke lah, maksudnya agak susah nembus ini. Nah menariknya di 2023 kita segrup sama Uzbek sama Suriah. Sama Uzbek kita seri, sama Suriah kita menang. Nah kan ketemu Uzbek lagi kok ya jadi kalah 3-1. Di zaman STY 2023 kalau nggak salah tuh full main lokal kalau nggak salah ya. Oh belum ada naturalisasi Iya, ya? U20-nya. Masih ngebentuk tim lokal ya? U20-nya, untuk kelompok umurnya. U20. Dan ini STY bisa meramu strategi, taktik. Nah, berarti kan ketika saat ini hasilnya di luar ekspektasi nih, karena kan target dari federasi lolos dari babak penyisihan grup apa semifinal gitu. Yang penting lolos dari babak penyisihan grup nih, tapi nyata ya lolos ke peringkat 3. Itu kan belum tentu kan. Ya pasti ya netizen jangan salin netizen. Nah makanya akhirnya pada akhirnya orang bakal compare lagi sama STY. Itu dia. Nggak bisa karena STY udah ada track recordnya tuh udah ke sana, udah ngalamin itu. Makanya walaupun event memang kalah juga dan tidak lolos juga, tapi lo bilang tadi waktu kita sebelum mulai lebih terhormat kalau bilangnya gitu. Karena ada perlawanan istilahnya. Ada perlawanan. Dan yang gue bikin gue gemes ya buat nonton lawan Uzbekistan, kita udah kalah ketinggalan 2-1 nih. Babak pertama sebenarnya bisa ngimbang itu 1-1. Kebobolan duluan 5 menit kemudian Jess Raven bikin gol penyama kedudukan. Di babak kedua pas kebobolan 2-1. Turun. Masih main nungguin bola coba. Kita butuh kemenangan. Tim yang butuh kemenangan masih nunggu di sana kita main counter attack. Iya, lo memang harus sabar sih, tapi tidak dalam permainan sepak bola. Ada saatnya. Lo emang harus bersabar, iya. Ngadapin masalah kehidupan, belum bayar kontrakan. Kayak gue pernah dengar cerita sama tuh ya kan. Mau jual akun, lo harus sabar sih. Tapi tidak dalam sepak bola, lo harus agresif. Nah itu dia harus agresif. Ya logikanya ya. Misalnya lo sebuah tim nih, ini kan turnamen ya. Iya. Waktunya sempit, 3 pertandingan. Pertandingan pertama lu kalah nih, pertandingan kedua kalau lu kalah lu gugur. Sekarang ketika lu ketinggalan 2-1, kalau alasannya belum mendapat poin. Enggak, kalau alasannya ya kualitas mainnya kan beda. Ya, even kualitas main berbeda, tapi kalau udah kalah ketinggalan 2-1 lu butuh kemenangan. Udah ofensif aja. Iya. Cuma 2 pilihan. Nothing tulus sebenarnya. Lo mau kejebolan enggak, tapi lo ada perlawanan gitu. Lo jangan sampai menunggu juga. Jangan menunggu. Udah kalah posisi lo. Udah kalah. Mau dikalahin lagi tapi lo ngelawan, istilahnya kan lo bilang yang terhormat ya. Cuma lo kalah tapi ada perlawanan gitu. Enggak segitu mudahnya juga. Karena waktu zaman-zaman masih era kemasan kemarin tuh kan yang disangka Singapura aja menang gitu loh. Mereka udah teriak menangan gitu. Akhirnya kan dibalap tuh berapa poin berapa angka itu 3 kalau enggak salah 2 gitu. Dibalas gitu akhirnya Indonesia menang. Iya. Nah, maksudnya gue pikir kemarin gini, kenapa ada hashtag Coach Indra out? Gue lagi karena waktu dulu itu ada beberapa kan sempat naik juga beliau kan namanya kan. Di AFF dia bawa juara tim U19. Juara AFF U19 terus di SEA Games yang tahun lalu apa 2023 tuh juara juga ngalahin Thailand kita di final tuh.
Iya kan dia prestasinya nggak bisa dianggap main-main juga gitu. Iya, tapi kan ya berarti kan secara nggak langsung nih mengkonfirmasi kalau Coach Indra Safri kemampuannya belum level Asia. Ya masih ya, masih Asia Tenggara ya. Masih Asia Tenggara, oke, disegani beliau. Tapi untuk di Asia ya beda, prestasinya beda. Naik dikit masih susah. Iya, biarpun dia punya pengalaman kalau di Piala Asia U19 apa berapa gitu, dia yang pelatihnya tuh. Itu sebenarnya agak lumayan dibandingin sekarang tuh, tapi ya kok sekarang begini Pak, udah TC berkali-kali. TC terakhir pun lawannya mirip-mirip kayak Iran sama Uzbekistan. Ya kok hasilnya kebobolan 3 gol loh. Coba kalau di timnas senior pasti bakal ada yang masuk ke ruang ganti tuh fight back ya kan nih. Nyata ya enggak, netizen juga bertanya-tanya dong ketika lu nggak ada juga yang masuk ke ruang ganti. Sabar. Nah, pelajaran. Ya menurut gua ya, ini ya jujur aja nih opini pribadi kan, ketika lu hadir di suatu turnamen, itu udah bukan sebuah proses. Udah lo ini turnamen. Even lu persiapan lu 2 hari 3 jam. Ini turnamen kita kejar hasil. Kalau mau proses pembelajaran ya bukan di turnamen. Ya sayang, udah ngeluarin biaya buat akomodasi, pemain ngorbanin waktu. Tanya biaya juga di efisiensi gak sih PSSI? Gue takutnya gitu dibayar separuh. Jadi ntar tunggu nih belum pelunasan sama fans, takutnya begitu gue ya. Gue kan ngeri gitu. Semua efisiensi Wan. Akhirnya dampaknya kemana-mana. Apakah begitu? Gitu maksud gue. Belum pernah berita. Tapi yang jelas maksud gue ketika lo bertanding ya, bener kata lo udah pun ketinggalan 2-1, lo nggak ada ruginya. Maksud gue ya nothing tulus lah kalau gue bilang lo mau fight udah sikat lawan gitu, lo jangan sampai menunggu sih. Masa efisiensi orang rekrut staff baru. Iya, sama kayak dia mirip ya. Buzzer lagi. Ini tinggal buka baju nih dilantik ini. Tinggal buka baju ngomel-ngomel abis itu bisa dilantik. Coba botak-botaknya gue miripin dulu. Ntar gue ngomong PA abis ini ya. Nah, itu masalah di situ. Ketika kita timnas U20 kalah kok. Tapi ini pure pemain Indonesia semuanya. Ada berapa pemain naturalisasi ada aja. Padahal loh. Iya. Nah, 1 apa 2 gitu. Dan ada lagi yang berpendapat ya ini karena ada pemain 2 naturalisasi yang udah selesai proses tapi telat didaftarkan karena emang banyak enggak bukan alasan. Ada yang berpendapat kayak gitu ya, gue bilang nonsen ya. Kan cuma 2 yang itu cuma 2. Iya. Hello, apa kabar yang 9 yang lainnya? Kan mereka berlatih terus. Nah, itu dia. Kalau mau skillnya ditingkatin pada saat latihan dong. Itu dia, seharusnya dengan udah TC berkali-kali ya, lu harus bisa ningkatin, bisa menggali potensi pemain yang udah lu panggil nih di skuad timnas U20. Kayak gitu. Pada akhirnya gue ngerasa gini Wan, pada akhirnya begitu mungkin STY bisa baik atau apa, dia cuma sosoknya doang loh. Kalau gue ngerasa gitu, udah saking magisnya doang ya. STY bukan masalah magis, emang dia punya kemampuan, dia emang levelnya kan udah di level dunia kan, udah di Piala Dunia dan dia tahu. Kita bakal mungkin Pak Erik ya, saya sih kasih saran aja ya. Kita nggak ambil cuma level dunia akhirat kita ambil level. Waduh, religius ya. Dunia akhirat kita ambil level. Cuma dunia doang kita sampai Piala Dunia doang selesai. Piala Dunia akhirat tapi ambil. Nggak maksudnya begitu aduh gue kemarin terus terang gue kaget gue begitu kok hashtag itu keluar. Ya karena netizen gemes lah. Gemes. Ya gemes. Karena kayak maksud gue blunder ya. Bukan blunder. Enggak blunder dari keputusan atas segala macam dan dari kejadian yang udah ada gitu. Padahal pada akhirnya ntar pada nunjuk-nunjuk dong. Tuh kan, gitu internetnya masih begitu loh. Tuh kan, gue bilang juga apa tuh kan gitu. Mau bilang apa sekarang? Masa dalam sepak bola nih ketika lu jadi misalnya kita jadi pelatih nih, tim lu kalah. Ya kalau lu nyalain pemain, menurut itu kurang oke. Ya karena kan strategi di pelatih, kalau pemain ngajalin strategi ya berarti leadership lu. Gue bertanya lagi, Patrick kemana? Ya kan dia senior. Lagi main sama, apa dia tidak? Zaman ST juga kan dia senior. ST dulu turun. ST dulu untuk zaman ST dia dikasih keleluasan kalau mau ngelatih U23 20 sama PSSI ya gitu. Silakan. Ya tapi kenapa nggak diperlakukan ke kan Coach Indra Safri udah jadi pelatihnya udah ditunjuk. Kalau belum ditunjuk mungkin bisa ada, tapi nih Coach Indra Safri udah ditunjuk buat jadi pelatih timnas U20 buat ngadepin Piala Asia U20. Akhirnya beresiko. Ya resikonya begitu. Lagi-lagi ya. Kalau belum maksud gue gini loh, itu juga kalau gue bilang ya. Mungkin nih kalau di otak gue nih, cuma di otak gue. Turunkanlah si Patrick di situ. Kita bakal review juga. Apakah memang ada pengaruhnya nggak di situ? Kan memang pertandingan yang terdekat kan U20 kemarin kan. Iya, masih ada satu pertandingan tadi. Nah, makanya turun-turun aja di situ coba gitu. Maksudnya ajang-ajang probation gitu, pakai baju kan Patrick masih pakai baju hitam putih hitam nih. Iya, percobaan. Magang. Digulung bajunya. Masih jalan sendirian di foto ya kan.
turun lah di situ. Karena waktu STY kan STY turun. Nggak bisa, soalnya dia udah terdaftar. Lu mesti daftar dulu nih tim pelatihan sebelum ajang dimulai. Pakai duit lah. Wah, nggak boleh. Haram. Enggak. Orang kan nggak terdaftar. Tapi untuk maksud gue, secara untuk kasih saran bisa kali. Saran sih bisa, tapi kan ya. Dia oke nggak ngelatih ya, maksud gue. Iya. Tapi kan lu bisa lihat. Terus lu kasih saran sama Coach Indra. Iya. Karena lu nggak bisa menghadapin sendiri gitu. Ya, emang susah. Nggak bisa lu ngadepin sendiri. Apalagi kita ngadepin Iran, ngadepin Uzbekistan yang level permainannya emang ya. Dia udah dunia udah di atas Asia Tenggara. Bagaimana sebenarnya kemarin kalau Uzbek tuh ya, menurut itu Uzbek kemarin pressingnya nggak tinggi banget. Coba kita panggil si Suna deh. Suna itu. Ini kali Uzbek ya. Kita bantai. Ini kali Uzbekistan. Ngapa-ngapaan. Nah itu dia masalah itu dia. Kenapa kok bisa begini? Iya. Itu yang jadi big questionnya. Tapi paling maksud gue gini sih, ya apapun memang hasilnya ya gue sendiri ya sudahlah memang itu hasilnya begitu. Iya. Tapi paling tidak lu harus ada PR besar nih. Dari U20-nya sendiri udah punya PR besar karena kan dia abis itu kan ke senior, Wan. Iya. Artinya kalau lu memang masih di situ aja levelnya, lu gimana mau upgrade level lu? Sebenarnya kalau dari segi pemain yang dibawa sama Coach Indra Safri nih, ada punya ini yang pandangan gua aja, ada berapa pemain tuh yang secara skill nih mumpuni banget. Ada contoh ada Arliansa, terus ada Ragil. Mereka ada pelatihnya khusus gak sih, Wan? Maksudnya striker kayak yang di nasional kan ada striker gitu, ada gak di pelatih strikernya Kurniawan. Tapi Kurniawan gabungnya pas tengah musim. Habis TC apa kapan gitu baru join. Karena Kurniawan deh tim pelatihan di Como di Italia, Liga Italia. Oh. Dia masuk ke tim pelatihan di Como Italia. Oh. 5 menit ya. Disebutin. 5 menit lagi. Nah, berarti memang berarti memang gini. Jadi kalau gue bisa simpulin dari yang lo omongin adalah persiapannya memang kurang juga. Bukan kurang, udah panjang Bab sebenarnya dari segi persiapan tapi Kurniawan dipanggil belakangan juga. Itu kan untuk menggenapkan tim pelatihan yang ada yang udah dikumpulkan sama Coach Indra Safri. Tapi dari segi persiapan TC udah lebih dari sekali. Iya sih. Terus juga pemainnya pun komposisi mainnya tuh ada beberapa pemain yang dari kelompok U19 itu yang di tangan sama Coach Indra Safri diambil buat U20 ya. Benar. Ya, dari segi komposisi main sebenarnya sih ya nggak terlalu bermasalah juga. Nggak apa ya? Beda. Nggak di bawah-bawah banget. Banyak yang punya potensi. Tadi gue bilang kan ada Ragil, terus ada lagi siapa lagi tuh Evandra juga. Secara individual bagus. Evandra kemarin nomor 6 tuh gue lihat tuh lumayan sebenarnya. Dan di kiri Doni Tripamungkas tuh back kirinya Persija bagus sebenarnya. Tapi itu dia ketika pelatih nggak bisa ngeluarin kemampuan terbaik dari pemain yang dia panggil, itu bisa jadi problem ketika ini turnamen levelnya Asia, pressure-nya pasti beda kalau main di turnamen AFF yang dihadapin Vietnam, Thailand. Nih teman-teman punya pendapat gak nih tentang memang kekalahan kita yang kemarin? Banyak, review dari teman-teman, coba di kolom komentar karena mungkin kita bakal bahas juga review dari teman-teman. Apa sih menurut teman-teman kekurangannya di mana sehingga kita 2 kali pertandingan itu nggak dapet poin? Di konten gua aja, gue bikin konten kemarin langsung yang komen banyak banget puluhan orang langsung. Mereka bilang apa? Itu dia ya bilang levelnya belum nyampe lah segala macem lah ya kan. Terus ada berapa komen nih? Gue cek lo. Ada berapa komen? Jadi memang selamat buat kita nih sudah kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik ya, selamat. Factory reset setting. Factory reset setting. Ada guys berpendapat kayak gitu, kita udah kembali ke setelan pabrik nih kayaknya nih. Tapi sih gue sih berharap ya. Iya. Apapun hasil yang diraih sama timnas U20 di Piala Asia kali ini. Ya jangan pakai kalimat kata pembelajaran, jangan. Nggak ada, udah tidak ada sekelas karena kita sudah pernah di posisi atas. Iya, kita harus tunjukin gitu. Level kita sebenarnya bukan di situ, bisa lebih. Bisa lebih seharusnya tapi ya. Nah yang gue pesanin ingat bahwa U20 ini nanti bakal jadi timnas U23, senior. Nah kalau nggak digembleng dari sekarang bener-bener ya mau dapat apa kita ke depannya? Ya dapat hikmahnya paling antar itu doang jadi dapat cerita ya kan, cerita sedih lagi kan. Apa Liga Tarkam doang tar. Yang penting sih ya gue sih mengajak netizen nih kalau untuk kritik silakan kritik tapi jangan menghina ataupun mencaci maki. Kita kritik aja. Membangun aja namanya. Lo punya kritik, lo punya solusi juga, itu yang benar. Masa kritik kalian solusi? Ya kadang-kadang kan begitu doang, Wan jempol ngeritik doang. Ada apa kritik doang? PA nggak ada solusi. Solusi lo samperin ke sono, lo tanya masalah lo apa kagak enak, lo cobain kagak enak gitu. Masalah lo apa pelatihnya? Ya udah lo ke sana, kelihatan pelatihnya kayak gimana gitu lo, Wan.
Apa memang nasi koteknya enak nggak enak, udah lo kesana gitu. Jadi jangan cuma berpendapat lo nggak ngerti bola, tapi lo berpendapat pundit abangan itu. Oh gitu ya. Iya, kalau gue emang nggak ngerti kan, gue bilang yang ngerti kan lo gitu. Kamu dilempar ya. Jadi berpendapat nggak apa-apa ya. Yang ngerti kan lo, tapi Halo? Iya. Halo ya. Ya, permisi halo ya. Gitu teman-teman. Ya, permisi halo ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau berpendapat, silakan hubungi adminnya. Kita bakal nanti undang ke sini buat bikin podcast sama kita. Karena kita juga nunggu pendapat dari teman-teman. Mungkin mereka mau berpendapat tapi nggak punya medianya. Kita ada di Pundit Abangan yang sudah subscribernya tuh 2,5 juta. Amin aja. Amin. Gajiannya aja gue seminggu 10 juta. Gitu. Jangan shot doang ditontonin Pak. Apa? Jangan shot doang yang tontonin. Ya, biar AdSense-nya masuk. Silakan teman-teman, kita ada di Pejaten. Jadi kalau lagi. Gua kira udah nyampe pesanan gua. Ada di daerah Pejaten yang teman-teman yang ngerasa aku mau masuk Pundit karena gue punya ada yang harus gue sampaikan mungkin sama PSSI. Tembus loh ini sampai ke FIFA. Tembus kok. Berarti link lu kuat juga. WHO tembus juga. WHO. Waduh. Siapa? Siapa? Iya, gue sih Nah itu jadi gue sebenarnya nggak nyalahin, tapi memang kondisinya yang harus ya mau nggak mau netizen pun berpendapat begitu. Iya banyak netizen berpendapat begitu. gitu. Karena kan ekspektasinya udah kesini. Sudah kita tapi sudah, ternyata bukan kita sudah di sini. Nah. Tapi kenapa lo harus downgrade lagi? Iya itu. Apa dia. kalau harus nyari belalang dan ulat gitu nggak? Filosofis ya. Oke, netizen. Thank you banget nih. Yang penting dukung terus. Benar. Majelis Sepak Bola Tanah Air. PSSI apapun. Tapi kemarin nyanyiin lagu itu nggak? Tanah Airku nyanyiin juga. Enggak, itu berarti memang karena mainnya di Cina. Oh, berarti versi Cina. Nyanyong. Thank you yang udah nonton konten Pundit Abangan. Ketemu lagi di konten Pundit Abangan berikutnya.